Pada tahun 1945 sampai 1962, Amerika melakukan uji coba nuklir sebanyak 331 kali, yang menyebabkan tempat uji coba itu menjadi gurun pasir, dan otomatis udaranya sudah terkontaminasi oleh zat radioaktif. Dampaknya membuat para bayi yang lahir di tempat tersebut menjadi tidak normal. Jadi ceritanya, beberapa puluh tahun silam sekelompok pekerja tambang menolak pergi dari gurun tempat pemukiman mereka. Padahal waktu itu pemerintah Amerika Serikat akan menjadikan area tersebut sebagai tempat uji coba nuklir. Jelas dong mereka pun menolaknya karena mereka tahu dampak dari hal tersebut. Walaupun mereka semua menolaknya, tapi uji coba tetap dilakukan. Dan hal itu berdampak pada terpaparnya para mantan pekerja tambang dengan radiasi nuklir. Nah, keturunan mereka yang jauh dari peradaban mengalami banyak deformasi tubuh karena mutasi sel akibat paparan radioaktif, dan menjadikan mereka tampak seperti monster. Cara mereka bertahan hidup yaitu dengan cara berburu memangsa para turis yang tersesat atau sengaja dijebaknya. Lalu terlihat beberapa ilmuwan yang sedang meneliti di sana, akan tetapi mereka malah diserang oleh pribumi untuk dijadikan santapan mereka. Dan film pun baru saja dimulai. Beberapa tahun kemudian, dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahannya, keluarga besar yang beranggotakan 7 orang ini melakukan perjalanan dari Ohio ke San Diego, California dengan menggunakan mobil van gandeng mereka. Kita perkenalkan dulu nama-nama pemeran yang ada di film ini. Ini Bob sang ayah, Ethel sang ibu, Lynn anak pertama mereka yang sudah menikah, dan ini suaminya Lynn yang bernama Doug. Ini anaknya Doug dan Lynn yang masih bayi bernama Catherine. Adik perempuan Lynn yang bernama Brenda dan si bungsu bernama Bobby. Mereka juga membawa 2 anjing peliharaan yang diberi nama Beauty dan Beast. Di dalam perjalanannya, sang ayah berhenti di sebuah pom untuk mengisi bahan bakar, dan datanglah seorang kakek-kakek yang merupakan pemilik dari pom tersebut. Terjadi sedikit perbincangan di antara mereka. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanannya, si kakek menyarankan lewat jalur alternatif lebih cepat yang tidak ada di dalam peta agar bisa menghemat waktu. Akhirnya sang ayah mengikuti perkataannya. Mereka pun melewati gurun dan perbukitan yang sangat sepi. Tak ada satu orang pun yang lewat di sana. Keceriaan mereka seketika berubah menjadi kepanikan di saat mobil mereka mengenai ranjau yang mengakibatkan ban mobilnya hancur dan menabrak batu besar yang ada di sana. Oh my God! Watch the baby! Akibat hal itu, mobil mereka pun rusak parah. Dan ternyata itu adalah perbuatan yang disengaja oleh seseorang. Situasi jadi semakin sulit karena tidak ada mobil lain yang lewat di sana. Handphone pun tidak bisa digunakan karena nggak ada sinyal. Lalu si ayah dan menantunya memutuskan pergi jalan kaki untuk mencari bantuan, berharap menemukan seseorang yang akan membantunya. Tapi mereka berdua nantinya berjalan dengan berlawanan arah. Sedangkan yang lainnya menunggu di mobil dijaga oleh si bungsu yang sudah dibekali pistol. Takutnya kalau nanti ada hewan liar. Sebelum berpencar, mereka semua berdoa untuk keselamatan. Saat mereka sudah mulai berjalan, ternyata ada seseorang yang sedang mengintai menggunakan teropong. Dan dari sinilah teror dimulai. Ketika mereka sedang makan-makan di dekat mobil, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus-menerus. Entah apa yang sedang dilihatnya.
Yang pasti di saat Brenda membuka van-nya, dengan cepat anjingnya yang bernama Beauty kabur dari sana menuju arah perbukitan dan Bobby pun mengejarnya. Beauty! Saat ditemukan, betapa terkejutnya dia melihat Beauty yang sudah dalam keadaan mati. Perutnya kerowok dan organ dalamnya sudah hilang. Karena ketakutan, Bobby langsung lari meninggalkan tempat itu. Namun ternyata kepanikannya malah membuat dia terjatuh dari tebing itu dan pingsan. Kemudian muncul tangan aneh menyentuh Bobby. Perkenalkan, ini adalah mutan Ruby. Ia mutan yang paling baik di antara saudara-saudaranya. Ruby melindungi Bobby dari serangan saudaranya yang bernama Goggle. Di sisi lain, Dog menemukan sebuah kawah yang terdapat banyak sekali mobil yang sudah tidak digunakan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa itu adalah bekas kendaraan dari para korban mutan-mutan itu. Dengan adanya ia menemukan barang-barang tersebut, semakin membuat kecurigaan baginya. Kini malam pun telah tiba. Sang ayah akhirnya sampai ke tempat di mana dirinya mengisi bahan bakar tadi siang. Ia memanggil-manggil si kakek itu, namun tidak ada jawaban darinya. Saat sedang mencari di dalam, ia menemukan potongan telinga di wadah makan. Karena merasa ada yang tidak beres, si ayah mengeluarkan pistol. Ia pun berjalan lagi menyusuri ruangan yang ada dan menemukan tulisan koran yang tertempel di tembok. Tulisan itu memberitahukan tentang gurun dan perbukitan tersebut bahwa dulu pemerintah melakukan uji coba senjata nuklir. Di sana para warga menolak untuk pindah dan dampak dari ledakan nuklir tersebut membuat fisik dan mental mereka menjadi terganggu. Di situ juga diberitakan bahwa beberapa tahun terakhir penduduk yang tinggal di dekat sana sering diteror oleh makhluk yang ada di gurun tersebut. Nah, mulai dari sinilah Bob mengetahui bahwa si kakek pemilik pom ini berniat jahat kepada turis yang datang ke area ini. Jadi si kakek ini termasuk bagian dari mereka. Nah, tugas si kakek menyesatkan jalan para turis, sedangkan mutan-mutan itu mengeksekusinya. Mengetahui hal itu, Bob bergegas keluar dan masuk ke dalam mobil. Saat akan beranjak pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam WC. Perlahan Bob menghampirinya. Saat dibuka, ternyata ada si kakek yang lagi boker sambil mabuk dan membawa senapan. Di sini Bob pun menyuruh agar menaruh senapannya, tapi tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba si kakek menembakkan senapan itu tepat mengenai kepalanya hingga hancur. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil ayah, ayah dari dekat sana. Bob yang panik lalu menembakkan pistol ke segala arah. Namun saat masuk ke dalam mobil, ternyata di belakang sudah ada mutan, Papa Jupiter, yaitu pemimpin para mutan. Tanpa basa-basi, kepalanya Bob dibenturkan ke kaca mobil secara bertubi-tubi hingga tak sadarkan diri. Kemudian ia dibawa ke sebuah terowongan menggunakan kereta kecil. Scene beralih pada Bobby yang baru saja bangun dari pingsannya. Ia pun kembali ke mobilnya yang dalam keadaan terluka dan langsung diobati oleh ibunya. Bobby masih belum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa anjing Beauty telah mati. Tiba-tiba saja terdengar suara anjing bis dari luar yang sedang menggonggong. Bobby pun keluar dan melihat apa yang terjadi. Ternyata anjing bis sudah terlepas dari rantainya. Dan di waktu yang bersamaan, ia dikejutkan oleh kedatangan kakak iparnya dari belakang. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk tidur sambil menunggu ayahnya kembali. Bobby yang tidak bisa tidur berniat mencari anjing bis karena ia khawatir jika bis akan bernasib sama seperti Beauty. Akhirnya ia pun keluar mencarinya. Ketika sedang mencari, entah apa yang dilihat Bobby, ia langsung berlari dari sana dan memberitahukannya ke kakak iparnya kalau ia melihat sesuatu. Karena Dog nggak percaya, lalu si Bobby menceritakan tentang kejadian tadi siang yang menimpa pada anjing Beauty.
Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan yang ternyata itu adalah Bob ayahnya yang sedang diikat dan dibakar secara hidup-hidup. Mereka pun berlarian menuju ke tempat si ayah untuk menolongnya. Tapi karena apinya terlalu besar, jadi naas si ayah tak bisa diselamatkan dan tewas saat itu juga. Dan ternyata itu adalah pengalihan di mana Brenda dan si orok dalam keadaan bahaya. Mutan Pluto dan Lizard mencoba untuk memperkosa Brenda yang masih pink. Lin yang mendengar suara teriakan dan tangisan anaknya langsung berlari menuju mobil sendirian. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada dua orang aneh di sana. Mutan Pluto sedang mencangkul Brenda sedangkan Lizard sedang menggendong anaknya. Disinilah emosi kita sebagai penonton akan diuji, di mana Lizard mengancam akan menembak anaknya kalau tidak diberi jatah. Lin tidak ada pilihan lain selain pasrah. Tak lama kemudian sang ibu masuk sambil membawa batu besar. Saat akan menjatuhkan batu ke kepalanya Lizard, tiba-tiba mutan Pluto teriak. Lizard yang mengetahui langsung menembak si ibu sampai terpental. Hal itu diambil kesempatan oleh Lin dengan menusukkan obeng tepat mengenai pahanya Lizard. Dengan refleks, Lizard pun langsung menembak kepalanya Lin hingga terkapar. Dog dan Bobby yang berada di luar berlari menuju mobilnya setelah mendengar tembakan itu. Tapi sayangnya mereka sudah kabur membawa Catherine. Saat Dog masuk, betapa terpukulnya ia ketika melihat istri tercintanya tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, mutan Goggle sedang mengintai mereka dari kejauhan. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh si anjing pintar hingga mutan itu tewas. Sedikit terjadi pertengkaran antara Bobby dan Dog. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang dari arah luar. Perlahan Dog membuka pintunya. Dan ternyata itu adalah suara HT yang masih dipegang oleh potongan tangan mutan Goggle yang dibawa oleh anjing Beast. Dengan sisa peluru yang ada, mereka merencanakan sesuatu untuk mengambil Catherine. Di keesokan harinya, Dog ditemani oleh anjing Beast untuk mencari keberadaan mereka dan diarahkan ke sebuah goa. Di sisi lain, Brenda dan Bobby sedang menyiapkan jebakan di sana. Brenda terlihat sangat terpukul karena sudah diperkosa oleh mereka. Akhirnya Dog sampai di perkampungan yang sepi dan dia melihat anaknya yang sedang berbaring di atas kasur. Kemudian dia masuk, lalu di sana ia melihat mutan yang bernama Big Mama, ibu dari para mutan, yang sedang menyisiri rambut boneka. Secara diam-diam Dog pun mengambil bayinya. Perlahan ia menuju keluar, tapi tiba-tiba Big Mama mengetahuinya dan menghantam Dog hingga pingsan. Saat tersadar, Dog sudah berada di sebuah kotak yang berisi potongan-potongan tubuh manusia. Dengan penuh perjuangan, Dog berhasil mendobraknya dan keluar dari kotak itu. Bermodalkan tongkat baseball, ia mulai berjalan dan mencari lagi anaknya. Tapi ia malah bertemu dengan mutan Big Brain. Di sini Big Brain sedikit cerita tentang asal-muasal adanya mereka di sini. Tak lama kemudian, Big Brain pun memanggil mutan Pluto untuk menyerangnya dan terjadi baku hantam di antara mereka. Lalu anjing Beast pun ikut menyerangnya. It's breakfast time. Karena kalah secara fisik, Dog pun hampir tewas dibuatnya. Namun karena mengingat putrinya yang masih bersama mereka, ia pun langsung bangkit dan menusukkan obeng di kakinya. Tak hanya itu, Dog pun mengambil besi lalu menusukkan ke lehernya. Yang terakhir, ia mengambil kapaknya dan menancapkan ke kepalanya.
Kemudian berlanjut membunuh mutan lainnya yang berada di luar menggunakan kapak tersebut hingga tewas. Setelah memerintahkan mutan lizard untuk membunuh bayinya, lalu Big Brain digigit oleh anjing bis hingga tewas seketika itu juga. Mutan lizard pun bersiap untuk membunuh bayi itu, tapi mutan Ruby mencoba untuk melarangnya. Ternyata diam-diam mutan Ruby sudah mengganti bayi tersebut dengan seekor babi. Ruby pun bergegas pergi dari sana dan membawa bayinya. Dog yang melihat hal itu langsung mengejar mutan Ruby ke atas bukit. Di sisi lain, Bobby berhasil memancing mutan Papa Jupiter. Saat dikejar, Bobby langsung masuk ke dalam van gandengnya. Dan di dalam sana, Brenda sudah menyiapkan tabung gas yang sudah dibuka, sehingga vannya sudah dipenuhi oleh gas tersebut. Dan pintu mobil bagian bawah sudah dipasang korek api. Setelah itu, tanpa diketahui, Bobby dan Brenda keluar lewat jendela belakang mobil dan menjauh dari sana. Di saat mutan Papa Jupiter akan masuk, kembali ke tempat Dog, dia berhasil menyusul mutan Ruby yang telah membawa anaknya. Niat Ruby baik, mau menyerahkan anaknya kepada Dog. Dog yang tidak mengetahui kalau si Ruby ini beda dari yang lain malah menodongkan senapannya pada Ruby. Dan ternyata ya, mutan lizard pun menyerangnya dari atas dan senapannya pun terlempar. Terjadi perkelahian lagi di antara mereka. Di waktu yang bersamaan, Ruby berlari ke atas bukit untuk menyelamatkan bayinya. Lizard yang melihat bergegas menuju Ruby. Akan tetapi Dog menggagalkan aksinya itu dan menghajar mutan lizard menggunakan senapan. Setelah itu menembaknya bertubi-tubi hingga terkapar. Kemudian Ruby pun menyerahkan anaknya kepada Dog. Namun tanpa diduga mutan lizard masih hidup. Dia bangun dan membawa senapannya. Menyadari hal tersebut, mutan Ruby langsung berlari dan menjatuhkan dirinya bersama mutan lizard. Mereka berdua pun akhirnya tewas. Di sisi lain, Brenda dan Bobby melihat mutan Papa Jupiter yang masih hidup. Tak menunggu waktu lama, Brenda dengan perasaan amarahnya langsung menancapkan kapak. Dog pun datang menghampiri Brenda dan Bobby. Mereka berpelukan satu sama lain. Dan di akhir film kita diperlihatkan mutan yang tak dikenal sedang mengawasi mereka menggunakan teropong. Nah, pertanyaannya, apakah mereka akan selamat? Tapi sayangnya film pun harus berakhir. Film The Hills Have Eyes ini terinspirasi oleh kisah Sawney Bean. Terjadi di abad 16 di dalam legenda Britania. Keluarga Sawney Bean ini merupakan keluarga yang berhasil membunuh 1000 orang dalam kurun waktu selama 25 tahun. Para korbannya nggak hanya dibunuh guys, namun para korban ini dijadikan makanan agar bisa menyambung hidup. Dan kasus ini menjadi permasalahan nasional bagi negara Skotlandia pada waktu itu. Tidak hanya itu, keluarga Sawney Bean ini melakukan kawin incest. Dari hasil pernikahannya, mereka menghasilkan 14 anak terdiri dari 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dari hasil kawin incest itu, akhirnya keluarga Sawney Bean memiliki sebanyak 18 orang cucu laki-laki dan 14 orang cucu berkelamin perempuan. Mereka ini hidup terisolasi di dalam goa, yang mana selama 25 tahun keluarga ini tidak diketahui oleh warga setempat. Dan keluarga ini mencari makan untuk menyambung hidup dengan cara membunuh orang-orang yang datang ke pantai lalu dimakannya. Jadi begitu guys ceritanya.